Masih banyak kesempatan. Karya Supangat. Sejak musim hujan tiba, jalan di kampung Ardi rusak parah. Apalagi jalan tersebut setiap hari dilalui kendaraan-kendaraan berat. Hampir sepanjang jalan penuh dengan kubangan. Semakin hari, kubangan-kubangan itu semakin dalam. Setiap saat ada saja mobil yang terperosok di salah satu kubangan itu. Tidak bisa maju, mundur pun susah. Lalu lintas pun jadi macet. Kendaraan yang lain terpaksa menunggu mobil itu didorong beramai-ramai. Pemandangan seperti itu sudah bukan barang aneh lagi. Banyak orang menjadi susah karena semua perjalanan menjadi tidak lancar. Ongkos pun jadi mahal. Maka secara bergilir masyarakat bergotong royong memperbaikinya. Mereka semua menyadari betapa pentingnya peranan jalan tersebut. Melalui jalan itulah hasil bumi yang berlimpah diangkut ke kota. Dan melalui jalan itu pula barang-barang yang di kampung didatangkan dari kota. Setiap kendaraan yang lewat memberikan sumbangan ala kadarnya secara sukarela. Sebab mereka juga sadar bahwa masyarakat telah bekerja keras membantu kelancaran perjalanan mereka. Akan tetapi di luar harapan, ada gejala kurang baik yang kemudian timbul pada beberapa teman Ardi. Entah siapa yang mula-mula punya gagasan. Tiba-tiba saja mereka menjadi senang melakukannya. Maman, Anto, Jamal, dan beberapa anak yang lain setiap hari turun ke jalan. Kelihatannya mereka memang membantu orang untuk memperbaiki jalan yang rusak. Akan tetapi, sebenarnya mereka hanya berpura-pura. Maman dan teman-teman hanya ingin uang sumbangan dari kendaraan yang lewat. Supaya perbuatan mereka tidak diketahui, anak-anak itu memisahkan diri agak jauh dari kelompok orang tua. Bila tidak ada kendaraan yang lewat, mereka hanya bermain di pinggiran. Akan tetapi, bila suatu saat dari jauh terdengar suara mobil, mereka buru-buru turun ke jalan dan pura-pura bekerja. Kemudian, bila kendaraan itu lewat, mereka minta uang sumbangan. Beri bantuan, Pak, kata mereka sambil menengadahkan tangan. Demikian setiap hari pekerjaan itu mereka lakukan. Menyaksikan kejadian seperti itu, Ardi jadi sedih. Ia merasa kecewa. Ia tidak habis pikir mengapa teman-temannya melakukan perbuatan tidak terpuji. Suatu hari, Ardi menegur mereka. "Hei, mengapa kalian melakukan semua itu? Bukankah masih banyak hal yang lebih baik yang kalian dapat kerjakan?" Mendengar teguran itu, Maman dan teman-temannya saling pandang. "Mengapa kau bertanya begitu? Kami semua kan lagi membantu orang tua. Bahkan kau sendiri yang tidak pernah mau ikut bergotong royong. Kau pikir itu lebih baik?" Sahut Maman. "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Oleh karena itu, aku ingin kalian berlaku jujur." "Apa maksudmu?" "Aku tahu semuanya, Man. Aku tahu semua yang kalian lakukan selama ini." Mendengar ucapan Ardi, kembali Maman dan teman-temannya saling pandang. "Bila kalian benar-benar membantu,
maka bantulah dengan tulus. Jangan mengharapkan imbalan. Berpura-pura itu sama halnya dengan berbohong. Anto kemudian tampil menyela di antara Maman dan Ardi. Sambil berkacak pinggang ia berkata, "Baiklah, bila kau tahu semuanya, tapi jangan sok. Seperti kami, kamu tahu butuh uang jajan juga kan? Benar tidak?" "Ya, tentu saja," jawab Anto. "Nah, kan? Tapi aku akan mencarinya dengan cara yang lain." "Lalu, menurut kamu, cara kami ini tidak pantas dilakukan?" "Bila kalian betul-betul membantu tanpa pamrih, kalian tidak akan melakukan seperti itu. Bahkan, kalianlah akan menjadi anak-anak teladan di kampung kita." "Wah, sombong kau," umpat Maman dengan geram. Ardi menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia benar-benar kecewa. Hari-hari telah berlalu. Ardi sudah melupakan persoalan itu. Tetapi pada suatu hari, Ardi melihat anak-anak berlari bagai dikejar setan. Mereka bahkan tidak melalui jalan yang semestinya. Mereka melompati pagar dan menyusup di antara semak-semak. Ardi tertegun, sementara hatinya bertanya-tanya. Keesokan harinya di sekolah, Yati memberitahu Ardi bahwa Anto, Maman, dan teman-temannya dipanggil ke ruang guru. "Ada urusan apa?" Ardi bertanya. Yati menggelengkan kepalanya. "Entahlah." Ardi termenung beberapa saat. "Ini pasti ekor peristiwa kemarin, tidak salah lagi." Ternyata dugaan Ardi benar. Menjelang bel tanda masuk berbunyi, Anto, Maman, Jamal, dan Bakri keluar dari pintu kantor sekolah. Wajah mereka kusut. Maman langsung masuk ke dalam kelas dan duduk dengan kepala tunduk. Sementara teman-teman yang lain menghilang entah kemana. Dengan hati-hati Ardi mendekati Maman. Ia lalu duduk di sebelahnya. "Ada apa, Man?" Maman menarik napas panjang. "Kemarin kami kepergok Pak Bambang dan baru saja mendapat peringatan keras." "Lalu?" "Kami dinasehati." "Semua guru ada di sana?" "Ya, semuanya lengkap." Ardi termenung. Kasihan juga. Ia membayangkan Maman dan kawan-kawannya duduk di sidang di depan para guru. "Sekarang kau sadar, bukan?" "Ya, aku sekarang sadar dan aku sekarang menyesal." "Nah, itu bagus sekali. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan." Maman mengangkat wajahnya. "Ternyata selama ini kau benar, Ar, dan kamilah yang salah." "Sudahlah, Man. Yang penting sekarang kau telah menyadari kekeliruanmu. Itu sudah lebih dari cukup." Demikian, sejak saat itu, Maman dan teman-temannya tidak pernah lagi melakukan pekerjaan yang tidak terpuji. Kalaupun pada hari Minggu mereka terlihat ada di jalan, mereka benar-benar membantu orang-orang tua untuk bekerja bakti. Bahkan di antara mereka juga terlihat Ardi. Anak-anak itu bekerja dengan gembira.